Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pengajian kitab kita ini masih dalam surah Al-Baqarah. Kita masuk pada ayat yang ke-278. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radiyallahu ankum. Qala radiyallahu an. Kita lanjutkan pada ayat 278 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita semua yang dipanggil oleh Allah pada ayat ini. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Aiku anfusakum iqabahu, yakni jagalah atau peliharalah diri kalian dari siksaannya. Wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah sisa-sisa riba, yakni riba yang belum dipungut. Ai utruku talaba ma baqiya mimma zada ala ru'usi amwalikum, yakni tinggalkanlah daripada meminta apa yang tersisa dari kelebihan harta yang kalian pinjamkan itu. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ay musaddiqina biqulubikum fi tahrimir riba, yakni membenarkan dengan hati kalian pada perkara pengharaman riba. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini masih berkaitan dengan riba, dan satu lagi ayat nanti masih berkaitan dengan riba. Jadi pada ayat ini Allah menegaskan lagi kepada kita semua yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman dengan hukum-hukum yang ada di dalamnya, untuk kita meninggalkan sisa-sisa daripada riba. Dimana ketika ayat ini turun, masih ada orang-orang di kalangan kaum muslimin yang mereka itu masih punya harta yang dipinjamkan kepada orang lain. Yang sebelum ada ayat riba, mereka masih menerapkan sistem riba dari pinjaman yang diberikan. Maka kemudian Allah tegaskan lagi, wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan apa yang tersisa daripada riba itu, yakni ambil saja pokoknya, kemudian faedahnya, lebihannya itu jangan diambil. Allah tegaskan di akhir ayat itu, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Jika kalian adalah orang-orang yang membenarkan dengan hati kalian tentang pengharaman riba, konsekuensinya adalah kalau tetap masih mengambil sisa lebihan riba itu, maka konsekuensinya kita tidak digolongkan ke dalam orang-orang yang beriman. Jadi ada kaitan tuh dengan ayat yang sebelumnya, bahwa orang yang tetap mengambil riba walaupun dia tahu haram, maka dia dianggap sebagai orang yang kafir. Faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Na'udzubillah. Jadi jamaah sekalian,
Ayat ini merupakan penegas dari ayat yang sebelumnya. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, fa in lam taf'alu, apabila kamu tidak melaksanakannya, Allah sudah larang jangan ambil sisa lebihan riba. Ma amartum bihi, apa yang Allah perintahkan kepada kalian dengan perintah itu, bi an lam tatrukur riba, dengan kalian tidak meninggalkan riba, tetap diambil juga itu riba. Apa kata Allah? Fa'zanu biharbim minallah wa rasulih, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Ay fasta'iddu lil azabi minallahi fil akhirah, yakni persiapkanlah diri kalian untuk memperoleh azab dari Allah pada hari akhirat berupa siksaan api neraka. Walil azabi min rasulihi fid dunya bisayf, dan persiapkan diri kalian untuk mendapatkan azab dari Rasulnya di dunia ini bisayf, dengan pedang, artinya dengan hukuman. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini akibat yang selanjutnya dari pelaku riba. Fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih, umumkan apa? Umumkan perang dari Allah dan Rasul. Jadi orang yang tetap mau juga, tetap kekeh juga ngambil riba, dia berarti berperang dengan Allah. Dan setiap orang yang berperang, pasti yang dia lawan adalah musuhnya. Maka orang yang tetap mengambil riba, mereka adalah musuhnya Allah dan musuhnya Rasul Allah. Nauzubillah. Serem, Pak. Kalau kita lawan musuh di dunia ini, masih ada kemungkinan menang juga. Tapi kalau musuhnya Allah, siapa yang mau menang sama Allah? Siapa yang bisa menang dengan Allah? Tidak akan ada yang bisa menang melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ancaman riba ini adalah ancaman yang serius dari Allah. Dengan buktinya beberapa ayat yang Allah tegaskan itu. Saya pernah sebutkan beberapa waktu yang lalu, pengharaman khamr itu cuma satu ayat, dengan ayat-ayat yang sebelumnya yang berupa tahapan pengharaman. Tapi pada ayat yang terakhir Allah cuma haramkan sekali, fajtanibuh, tinggalkan. Nggak ada lagi ayat yang membahas tentang khamr. Tapi riba berkali-kali Allah tegaskan itu. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa perangai manusia itu cenderung susah meninggalkan perbuatan riba. Makanya perlu penegasan dan perlu pengulangan agar manusia beringat tentang bahaya daripada riba ini. Jadi kalau kita kumpulin, Pak, dari awal kita baca tentang riba itu, berapa banyak balasan yang Allah kasih kepada orang yang makan riba. Yang pertama nih, kalau kita masih ingat ya, yang pertama, nanti itu orang yang makan riba di hari kiamat dia berdiri seperti orang yang kerasukan. Ya. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang makan riba mereka akan menjadi penghuni neraka. Apa ayatnya? Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Yang ketiga, yamhaqullahu riba, Allah akan musnahkan harta riba. Itu balasan yang ketiga. Harta riba Allah akan binasakan, sekalipun banyak Allah nggak akan kasih keberkahan. Azab di akhirat sudah menunggu dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, nih, yang keempat, harbun minallah, peperangan dari Allah. Artinya ini adalah kumpulan ancaman atau balasan yang Allah kasih kepada orang-orang yang tetap makan riba. Coba, nggak ada cakep-cakepnya. Yang terakhir ini keri, fa'zanu biharbim minallah. Udah dikasih tahu, udah diingetin, nggak dipakai juga, umumkan perang. Ya Allah.
Itu dahsyat. Baik, kemudian jamaah sekalian, wa in tubtum, seandainya kalian itu bertaubat, min muamalatir riba, dari bermuamalah dengan riba, falakum ru'usu amwalikum, maka kamu berhak atas pokok harta kamu, ay usuluha duna ziyadah, yakni pokoknya tanpa ada tambahan. La tazlimun, kamu tidak berbuat zalim. Zalim kepada siapa? Al-gharima bi talabiz ziyadati ala ra'sil mal. Kamu tidak berlaku zalim, berbuat zalim kepada orang yang minjam dengan kamu itu, minjam harta kamu dengan meminta tambahan atas pokok harta yang kamu pinjamkan. Jadi kalau kita minjemin orang, kita kasih syarat ada tambahannya, itu zalim. Enggak boleh zalim. Makanya pinjaman tidak boleh bersyarat. Apapun syarat atas pinjaman, maka dia adalah riba. Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan, yang ada manfaatnya, maka dia adalah riba. Tuh, sampai-sampai Pak, Imam Abu Hanifah, beliau itu pernah memberikan pinjaman uang kepada seseorang. Satu hari Imam Abu Hanifah, beliau lewat di depan rumah orang ini. Kebetulan waktu itu siang hari, terik, panas. Lalu di depan rumahnya ada bayang-bayang, ada bayang-bayang rumah. Kalau orang jalan di siang hari yang lagi panas-panasnya, kan yang paling enak jalan di tempat yang teduh ya. Ada bayangan, kita pilih yang di situ. Tapi Imam Abu Hanifah, dia nggak mau lewat di bayang-bayang yang dihasilkan oleh rumah orang yang minjem duit daripada dia. Dia malah milih tempat yang panas. Kenapa? Takut bahwa lindungan itu atau teduhan itu atau bayang-bayang itu masuk dalam kategori manfaat dari orang yang minjem duit sama dia. Masya Allah. Sampai begitu jaga dirinya, jangan sampai dia tergolong orang yang ngambil manfaat dari pinjaman yang dia kasih ke orang. Padahal mah nggak gitu-gitu amat. Tapi Imam Abu Hanifah sangat menjaga dirinya. Itu namanya wara'. Ya, itu namanya wara'. Nah, jamaah sekalian, zaman sekarang ini kadang-kadang kita suka nganggap remeh, ya. Kita suka nganggap remeh pinjaman kepada teman kita. Contoh, teman kita minjem duit, cuman kita minta jaminan. Jaminannya apa? Jaminannya motor misalnya. Gue pinjem dong duit lo 2 juta. Ya udah, motor lo taruh mari buat jaminan. Ya udah, dikasih tuh motor, ditaruh. Sebetulnya buat jaminan saja. Malah dipakai tuh motor sama yang minjemin duit. Boleh nggak tuh? Boleh nggak? Itu namanya ngambil manfaat. Apalagi dia minta syarat begitu kan? Minta syarat, kemariin motor lo buat jaminan. Begitu. Dipakai sama dia. Nggak boleh tuh, ya. Kecuali misalnya orang yang minjem duit itu memang dia ngasih izin, ya, dia ngasih izin. Nih, saya pinjem duit 2 juta, ini motor saya taruh di sini,
ya sebagai jaminan. Kalau kamu mau pakai deh gitu, dikasih izin. Yang ngasih minjem nggak ngasih syarat, ya. Memang semata-mata spontan aja nih yang minjem duit, kalau mau dipakai motor saya pakai aja gitu. Nah itu boleh. Yang nggak boleh yang ngasih minjem yang ngasih syarat, itu nggak boleh. Itu namanya riba, ya, itu riba. Jamaah sekalian, nah jadi perbuatan meminjamkan orang dengan pinjaman disertai dengan tambahan atas pinjaman itu, maka dia adalah perbuatan zalim. Kemudian wala tuzlamun, dan tidak dizolimi juga. Kamu nggak boleh menzolimi orang dan kamu tidak boleh dizolimi, ya. Ya, aibi nuqsani ra'sil mali wabil matl, yakni dengan berkurangnya pokok harta itu atau dengan sebab ditunda-tundanya pembayaran hutangnya itu, ya, dilambat-lambatin, itu kan namanya merugikan, menzolimi, kecuali kalau memang orangnya tidak mampu membayar, ya, maka itu perbuatan zolim. Nggak boleh menzolimi, nggak boleh dizolimi, ya. Kaidah fikihnya la dharara wala dirar, la dharara wala dirar. Nggak boleh kita memudaratkan orang dan nggak boleh orang memudaratkan kita. Dijaga oleh agama kita. Baik, hadirin jamaah sekalian, ayat ini berkaitan dengan riba yang bersifat pinjaman, ya, minjemin duit kemudian dikenakan tambahan. Maka ayat yang berikutnya adalah ayat yang berkaitan dengan pinjaman. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang dia itu meminjamkan orang lain dan orang itu nggak bisa bayar dengan tepat waktu. Allah atur di dalam Al-Quran pada ayat ini, pada ayat yang ke-280, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berikanlah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Ay wa in waqa'a gharimun min gharamaika bin gharamaikum dzu halatin yata'assaru fiha wujudal mal fayajibu alaikum imhaluhu ila waqtin yasarin wasa'ah. Apabila terjadi pada diri orang yang meminjam, salah satu orang yang meminjam darimu, yang dia mempunyai keadaan yang sulit dalam hal memperoleh harta, maka wajib atasmu memberikan penundaan sampai waktu yang dia itu mudah untuk membayar hutangnya atau dia punya kelapangan untuk membayar hutangnya itu. Jadi ternyata ini merupakan perintah yang sifatnya wajib. Fanaziratun ila maisarah. Kalau orang yang minjem duit sama kita nggak bisa bayar tepat waktunya, karena memang dia nggak bisa bayar, nggak punya duit, fanaziratun ila maisarah, kasih tempoh waktu sampai dia lapang, ya. Ini adalah perintah yang sifatnya wajib, jamaah sekalian. Tapi kalau memang dia ini susah, ya, banyak sih orang yang zaman sekarang ngakunya nggak bisa bayar tapi jalan-jalan mulu gitu. Pas ditagih galakan dia, minjemnya ngemis-ngemis. Pas ditagih galakan dia, bilangnya nggak punya duit.
Tapi update status mulu Pak, update status lagi jalan-jalan, flexing gitu kata orang sekarang, mamer, utang belum dibayar, jalan-jalan. Yang begitu tuh nggak wajib ngasih fanaziratun ila maisarah. Yang wajib dikasih tenggang waktu itu yang memang susah, nggak punya duit buat bayar utangnya, begitu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa hadis yang Nabi sabdakan berkaitan pahala atau ganjaran orang yang memberikan tenggang waktu bagi orang yang punya utang. Kata Nabi, man anzara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allahu fi zillih. Barang siapa yang memberikan tenggang waktu bagi orang yang berada di dalam kesulitan untuk melunasi hutangnya itu atau bahkan membebaskannya, apa yang dia dapatkan? Azallahu Allahu fi zillih, Allah akan berikan naungannya nanti pada hari kiamat. Ya Allah, itu jamaah, nanti pada hari kiamat kita semua berada di padang mahsyar, matahari didekatkan sedekat-dekatnya dengan kita. Maka pada waktu itu manusia-manusia yang ada di padang mahsyar, mereka semuanya berkeringat, kepanasan. Digambarkan di dalam hadis, ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai dadanya, bahkan ada yang sampai tenggelam dengan air keringatnya itu karena panas keadaan itu. Orang kalau lagi kepanasan kan yang paling enak dapat naungan, dapat teduhan. Maka orang-orang yang memberikan tenggang waktu bagi orang yang gak bisa bayar utang sebab gak punya duit, maka orang tersebut akan diberikan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat waktu itu luar biasa. Itu diantaranya yang Allah janjikan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hadis yang lain jamaah yang dirahmati Allah, apabila seseorang yang dia memiliki piutang kemudian dia tangguhkan karena yang mutang itu nggak bisa bayar, kata Nabi, man anzara mu'siran falahu bikulli yaumin shadaqah. Barang siapa yang memberikan tenggang waktu pada orang yang berada di dalam kesulitan, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasannya itu, maka dia akan dinilai, setelah dia dinilai sebagai orang yang mendapatkan pahala sedekah. Tuh, luar biasa. Janji nih, kapan janji bayar utangnya? Sebulan saya pinjem. Udah sampai sebulan kita tagih, mohon maaf saya nggak bisa bayar, saya belum punya duit, mohon ditangguhkan lagi. Penangguhan itu setiap harinya akan menghasilkan pahala sedekah kita. Tuh, masya Allah. Dan sesungguhnya memberikan pinjaman bagi orang yang kesulitan, pahalanya lebih besar daripada pahala sedekah. Kenapa? Kalau sedekah, terkadang orang yang kita kasih sedekah belum tentu butuh. Tapi kalau kita ngasih pinjaman ke orang yang minjem itu pasti butuh. Makanya pahalanya lebih besar. Ya, pahalanya lebih besar. Tapi jangan disalah manfaatkan ayat hadis-hadis ini ya. Akhirnya pada minjem semua jamaah al-mubarakah. Jadi manfaatin jadinya. Ya. Jadi jamaah sekalian, tujuannya adalah agar orang-orang yang kesulitan tidak tambah sulit dengan sebab dikejar-kejar utang. Ya. Jadi Nabi menjanjikan itu, sabar sedikit, ya. Nanti juga ada balasannya dari Allah Ta'ala, begitu. Ya. Nah, jamaah sekalian, kalau kita lihat praktek-praktek di bank-bank syariah ya, mereka kenapa menetapkan adanya denda atas
keterlambatan. Denda atas keterlambatan hutang itu sebetulnya nggak boleh dalam syariah, nggak boleh. Cuma memang melihat kepada sikap orang saat ini sudah sangat menganggap enteng yang namanya hutang. Akhirnya dia sengaja-ngaja nggak bayar hutang, padahal dia kalau mengumpulin dia bisa bayar hutang. Karena sikap yang menganggap remeh hutang, kemudian para ulama bersepakat bahwa pengenaan denda atas pinjaman itu dibolehkan. Supaya apa? Supaya orang tersebut disiplin dalam membayar hutang. Cuma nanti duit itu tidak boleh kita ambil. Kalau dari bank syariahnya, dia nggak boleh diambil sebagai keuntungan perusahaan atau diberikan kepada nasabah yang lain, nggak boleh. Nanti buat apa tuh dendanya? Dikembalikan kepada CSR atau dana sosial, dikembalikan kepada kemaslahatan umum. Begitu, nggak boleh dijadikan sebagai keuntungan, ya. Kenapa? Karena dia adalah sesuatu yang tidak menepati syariat. Cuman perlu diadakan denda itu supaya orang disiplin, begitu, ya. Nah, itu yang disepakati oleh para ulama saat ini, ulama-ulama dalam hal fikih muamalah. Hadirin jamaah sekalian, nanti lain waktu kita bicara tentang bagaimana dahsyatnya balasan orang yang ketika mati dia nggak bisa bayar utang ataupun dia nggak bayar utang. Itu nanti insya Allah kita bahas pada minggu yang akan datang, ya. Jadi kalau yang tadi kita baca ini kan kasih angin segar buat orang yang punya utang banyak, ya. Enak nih gua nih. Ini ayat kayaknya cocok banget buat gua. Ntar rekamannya nih gua share dah. Rekaman taklim gua share nih ke yang punya piutang nih, biar kasih tempo waktu. Ingat juga, jadi ngutang itu jangan dianggap sesuatu yang aman-aman saja. Nanti kita bahas minggu depan, ya, biar kita jangan sembarangan ngutang juga, gitu, ya. Ya, jamaah sekalian. Mengingatkan menagih utang itu ada kewajiban apa? Ya, bagaimana kalau kita ngingetin orang yang minjem sama kita? Boleh nggak? Wajib kita ngingetin, ya. Wajib kita ngingetin, jangan sampai dia ini lupa bayar, ya. Karena kalau dia sampai lupa bayar, bahaya tuh nanti di akhiratnya, ya. Nabi itu nggak mau nyolatin orang kalau utangnya belum ditanggung sama yang lain, saking beratnya tuh, ya. Ya. Assalamualaikum. Bagaimana kalau negara kita ditanya gede banget, Ustaz. Kemudian yang kedua, Ustaz, ini bulan November nanti ada pelaksanaan pilkada, Ustaz. Ya. Gimana kalau kita jual hak kita dengan embel-embel dulu mau kasih sembako, jangan sembako aja, Pak, tambahin duitnya gitu. Gimana, Ustaz? Kasih. Bagaimana dengan hutang negara? Di mana negara-negara yang memberikan kredit atau pinjaman dia mengenakan bunganya, jelas itu riba. Hampir nggak ada di dunia ini negara yang nggak ngutang, hampir nggak ada. Ya, mungkin ada ya beberapa negara, tapi kebanyakannya tidak ada yang nggak ngutang. Jepang yang kaya raya ngutang juga, Amerika ngutang juga, ya. Kita nggak ini dah, karena mereka kan bukan negara muslim. Tapi negara muslim rata-rata juga terkait dengan riba, ya. Nggak tahu kalau Brunei mungkin nggak ada kali utang. Jadi riba memang susah.
utang kita udah 8.000 triliun. Ya Allah, utang nasional negara dengan utang swasta 8.000 triliun. Masya Allah, banyak banget. Jadi Allah alam kapan habisnya itu utang. Yang penting kita aja deh yang kita bisa atur, kita atur diri kita. Yang kedua, bagaimana nanti bulan November pemilihan kepala daerah. Bagaimana kalau kita menjual suara kita, hak suara kita, dengan kita meminta imbalan. Saya pilih kamu dengan syarat kasih saya sekian. Itu kan namanya transaksional ya. Transaksi. Yang namanya transaksi pasti ada timbal balik. Kita dapat sesuatu dari dia, nanti kalau dia jadi, pasti dia akan ngambil dari kita. Bukan dari duit kita, tapi dari apa? Dari hak-hak pengelolaan harta daerah yang bisa dikelola dengan dia. Begitu. Jadi setiap transaksi pasti ada timbal balik. Ya. Maka sebaiknya jangan kita terpengaruh dengan calon-calon yang memberikan sesuatu yang nilainya tidak seberapa, mungkin hanya 100.000 atau bahkan 200.000, lalu kemudian kita berikan suara kepada mereka, maka apa yang mereka keluarkan untuk mengasihi kita itu mereka akan ambil lagi, pasti itu ya. Jadi politik zaman sekarang adalah politik yang menghabiskan banyak harta, banyak uang ya, yang tidak pernah disangka-sangka oleh tokoh-tokoh reformasi waktu itu. Dulu pada getol banget nyuruhin pemimpin kita dipilih secara langsung dengan anggapan mana mungkin ada orang yang sanggup ngasih duit sekian ratus juta orang. Ternyata mampu. Sekarang pada bingung. Akhirnya mereka mau ngebalikin lagi pemilihan presiden itu melalui MPR. Gara-gara sekarang semua pemilihan bisa dibeli suaranya. Siapa yang menang? Akhirnya yang menang yang punya modal. Siapa yang punya modal? Oligarki. Oligarki itu nggak punya kepentingan dia siapa-siapa. Yang penting kalau dia bisa diatur, kasih. Kalau dia sudah pegang ini pemimpin, dia bisa kelola sesuai dengan keinginan dia. Tuh. Yang punya uang oligarki. Kita orang miskin, orang rakyat marhain begini, rakyat jelata, nggak punya apa-apa. Makanya jangan gadaikan itu ya. Baik jamaah sekalian, saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyahum fid din warzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.